Alhamdulillahirabbil alamin, kita diperjumpakan Allah insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session ya, mentoring, apa ini judulnya? SEO, Marketplace, dan Instagram. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau di kondisi biasa itu mungkin kita semangat belajar ya. Jadi kalau kondisi biasa itu kayak semangat belajarnya itu ya kita semangat gitu. Nah, sekarang kondisinya luar biasa, berarti kita juga harus ditambahin luar biasa dalam belajar gitu. Maka rata-rata ya, aku lihat teman-teman yang di kala pandemi saat ini, yang mereka bisa growth, itu yang mereka proporsi belajarnya kuat, kenceng gitu. Dan bahkan aku punya reseller, kalau teman-teman tahu apa yang dikerjakan reseller kami itu udah setara brand owner, jadi challenge-nya itu luar biasa. Bahkan setiap hari itu nyetatu sampai 5 kali gitu kan. Nah itu jadi memang kita perbanyak ikhtiar dan perbanyak belajar. Dan teman-teman juga mungkin kalau brand fashion, ya brand yang memang kasat mata, produknya bisa dipegang, itu perlu yang namanya inovasi gitu. Termasuk juga brand jasa juga butuh yang namanya inovasi, karena bukan berarti produk kita jelek ketika pandemi kok turun, bukan berarti karena produk kita jelek, tapi karena marketnya berubah. Dulu orang kalau belanja roti belanja roti Mariam itu di stasiun, gitu. Sekarang di stasiun sepi, maka roti Mariam sekarang pindah di pinggir-pinggir jalan. Jadi cuman beda behaviornya aja, tapi marketnya ada nggak? Ada marketnya, gitu. Jadi teman-teman kira-kira produkku ini diapain biar bisa jangkau market. Nah, jadi biasanya ada 2 syarat untuk kita bisa bertahan bahkan bertumbuh ya. Alhamdulillah kalau bisnis yang saya jalani itu bertumbuh. Itu adalah yang pertama, belajarnya harus dikali lipatkan. Jadi 2 kali lipat dari biasanya minimal ya. Yang kedua adalah inovasi gitu. Karena sebenarnya marketnya masih ada, cuman beda behaviornya. Jadi kita harus berinovasi apa yang dibutuhkan market sekarang. Apa masalah market sekarang ya, tentunya berbeda dengan masalah yang sebelumnya. Maka kita bisa menganalisa masalahnya apa, kemudian kita kasih solusi. Gitu ya. Itu sedikit nyambung dari tadi yang disampaikan sebelum kita mulai tadi ya. Gitu. Nah, hari ini di tema pembahasan itu ada 3, ada Instagram, ada CRM, sama ada lagi satu reseller. Jadi ada 3 itu. Kemudian saya ambil hal yang fundamental dulu gitu. Aku belum ngomong ke Instagram, karena Instagram itu nggak cukup 1-2 hari untuk mempersiapkan. Aku ngomong yang fundamental itu CRM. CRM itu ngomong tentang circle, ngomong tentang pelanggan kita yang sudah eksis. Makanya yang paling deket ya, daripada kita cari pelanggan baru kan paling gampang kan ngopeni pelanggan yang sudah ada. Gitu. Jadi kita ngomong CRM hari ini, Instagramnya nanti kalau ada waktu monggo teman-teman boleh tanyakan. Yang penting kita bahas dulu tentang fundamentalnya. Nah di sini aku jelasin, sharing tentang buku. Judulnya adalah How to Sell Anything to Anybody, Sold Out, karya Joe Jirat gitu. Jadi teman-teman ada yang udah tahu Joe Jirat? Boleh kalau ada yang sudah tahu tulis di kolom komentar. Ada yang sudah tahu Joe Jirat itu siapa? Boleh ditulis teman-teman, karena Joe Jirat ini juga menjalankan prinsip yang sama ya dengan apa yang saya jalankan sekarang, yaitu inbound marketing. Joe Jirat juga menjalankan inbound marketing. Ada yang tahu teman-teman Joe Jirat itu siapa? Kalau belum tahu berarti baca bukunya harus diperbanyak gitu. Kenapa? Karena memang di dunia marketing ini enggak ini ya,
enggak sangat umum dengan nama Jojirat gitu. Kalau kita mendalami dunia marketing dan selling, gitu. Ya, ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar yuk. Kita interaktif gitu kan, biar kita ngobrol hari ini enjoy, nyaman gitu kan. Ada yang sudah tahu, kalau belum tulis belum lah, gitu kan ya. Kalau belum tulis belum, kalau sudah tulis sudah, biar kita bisa interaktif. Kan enak kalau aku ngobrolnya dua arah kan, jadi nggak sepaneng. Mungkin kalau satu arah kan jadi ngantuk nantinya, gitu. Kayak pengajian yang satu arah gitu. Itu kita interaktif, belum ya? Oke, rata-rata belum. Oke, Jojirat ini adalah top salesman dunia. Dan Jojirat ini rekor bisa menjual 1.301 mobil sepanjang karirnya. Dan setiap hari Jojirat itu menjual antara 4 sampai 9 mobil per hari. Itu bukan jualan TV ya, bukan jualan kulkas ya, itu jualan mobil yang harganya ratusan juta gitu kan. Dan dia bisa menjual rata-rata 4 sampai 9 mobil setiap hari. Dan orang kalau pengen ketemu Jojirat itu harus janjian terlebih dahulu. Dan janjiannya enggak kayak kita janjian pagi kemudian sore bisa ketemu, enggak. Kita janjiannya tuh sebulan 2 bulan sebelumnya dijadwalin baru bisa ketemu. Gitu. Karena saking ngantrinya, dan ketika ketemu itu nggak bisa lama, maksimal hanya 45 menit udah harus deal. Gitu. Karena kenapa? Karena Jojirat ini membangun yang namanya sebuah reputasi. Nanti kita coba dalemin lagi tentang reputasi ya. Gitu. Jadi Jojirat adalah top salesman dunia yang dia bukan perusahaan, tapi dia salesman, benar-benar ya salesman, nggak punya perusahaan. Gitu. Dia individu, bekerja individu, dan dia bisa menjual 4 sampai 9 mobil setiap hari sepanjang karirnya. Nah, di sini dijelasin Jojirat itu ketika dia perjalanan merintis, gitu. Jadi ketika Jojirat itu merintis, dia pernah berkunjung ke salah satu pemakaman temannya, gitu. Nah, mungkin kalau di US itu ada, ketika ada pemakaman itu ada orang yang bagi kertas, gitu. Jadi entah tulisannya apa ya, tapi tak baca ini ada sebuah direktur pemakaman yang membagikan semacam ini ya, kartu pemakaman. Jadi orang yang datang itu dibagi, gitu. Nah, di situ Jojirat penasaran, kemudian tanya sama direktur pemakamannya, dia tanya, dari mana kamu tahu berapa orang yang hadir ketika ada satu orang yang meninggal, gitu. Itu Jojirat tanya kayak gitu. Kemudian direktur pemakaman itu menjawab kalau sepanjang karir saya, ya sejak awal sampai sekarang, rata-rata orang yang datang dalam setiap pemakaman itu kurang lebih ada di angka 250. Gitu. Jadi rata-rata orang yang berkunjung pada satu pemakaman itu rata-rata orang yang layak ya, orang Jawa gitu kan. Orang yang takziah itu ada sekitar 250 orang. Kemudian Jojirat pernah juga pada satu acara, yaitu acara pernikahan, dia datang sama istrinya, kemudian juga penasaran, gitu, penasaran berapa sih tamu yang diundang oleh pengantin laki-laki dan tamu yang diundang oleh pengantin perempuan. Kemudian dia tanya ke pengusaha cateringnya, dia nanya gini, dari mana mau tanya gitu ya, dia tanya berapa orang yang diundang ya pada hari ini, berapa porsi menu yang Anda siapkan, gitu. Jadi nanya berapa menu catering yang Anda siapkan. Kemudian pengusaha catering tersebut menjawab 250 porsi untuk tamu perempuan dan 250 porsi dari tamu laki-laki. Nah, di situ Jojirat mulai bisa menarik sebuah kesimpulan, yaitu ternyata satu orang semasa hidupnya, ya entah dia sudah meninggal atau ketika dia menikah. Kalau menikah kan biasanya yang diundang-undangnya adalah orang yang terdekat. Ternyata satu orang dalam semasa hidupnya mereka mempunyai
250 orang terdekat. Gitu. Ini penemuannya Joe Girard. Jadi orang dari lahir sampai dia meninggal itu tuh rata-rata mempunyai 250 orang yang paling dekat. Yang value pengalamannya bisa dipengaruhi. Artinya value dan pengalamannya, visinya itu mirip-mirip dengan kita. Gitu. Jadi satu orang dalam semasa hidupnya itu mempunyai 250 orang yang paling dekat. Gitu. Nah, di situ saya membuat sebuah standar untuk diri saya pribadi, untuk JS, untuk GRM, semuanya gitu. Yaitu minimal satu orang, bagi kita brand owner ya, minimal satu orang. Saya sebagai brand owner itu harus mempunyai 250 circle. Gitu. Sekarang aku tanya ke teman-teman, kira-kira sudah berapa pengusaha yang menjadi teman dekat teman-teman? Nah, itu teman-teman kira-kira berapa nih? Ada 10, 20, coba teman-teman list yang dekat. Gitu. Kenapa? Karena kalau circle ini terbangun, networking ini terbangun, itu luar biasa hasilnya. Gitu. Nah, itu bagi kita brand owner harus membangun 250 circle. Itu kayak KPI yang saya jadikan sebuah standar untuk kita membangun relationship. Kemudian bagi CRM itu KPI-nya adalah harus dekat dengan 250 pelanggan. Harus tahu di mana rumahnya, apa kesukaannya, kapan ulang tahunnya, harus ngobrol secara personal. Itu 250 orang setiap bulan. Bagi CS juga sama. Harus dekat dengan 250 orang customer. Kalau customer itu baru satu kali beli, kalau pelanggan itu berulang kali beli. Itu jadi ini juga CS. Lalu gimana untuk marketing? Marketing juga sama. Marketing harus dekat dengan 250 orang influencer. Gitu. Kenapa? Karena kita banyak kolaborasi di Instagram. Minimal 250 selebgram kita dekat sama dia. Gitu. Kalau bisa kenalan kita sendiri kan, kita ajak live bareng, kita dapat followers gitu. Jadi minimal 250 PR-nya teman-teman. Sekarang pertanyaannya, posisi teman-teman sebagai apa? Kalau teman-teman sebagai brand owner, yuk hari ini mulai catat 250 database teman-teman, catat di spreadsheet, catat di Google, catat namanya, catat alamatnya, catat nomor handphonenya, catat kapan tanggal lahirnya, dan pastiin 250 orang itu tadi kita berteman di sosial media mereka. Gitu. Jadi PR-nya teman-teman ya, ini PR gak mudah. Enak ya kita sebutin 250, tapi ternyata untuk mencari jumlah 250 itu nggak gampang. Gitu. Mungkin butuh 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu untuk kita ketemu 250 orang terdekat kita. Karena memang kemungkinan rata-rata dari kita itu belum membangun circle itu. Gitu. Jadi tugas teman-teman adalah mencatat 250 circle yang ada di kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman sebagai pengusaha ya 250 pengusaha gitu. Dan bisa juga ditambah teman terdekat gitu. Teman terdekat boleh teman-teman tambah di sini. Kalau keluarga gimana Mas? Kalau keluarga udah beda. Itu bukan circle kita dalam bisnis ya, tapi circle dalam keluarga beda gitu. Nah, itu monggo. Itu udah tanggung jawab kita untuk kenal ya, bukan harus ditulis, tapi itu memang udah tanggung jawab kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab ketika ada apa-apa gitu. Atau keluarga membutuhkan sesuatu ya kita yang bertanggung jawab. Jadi tugas teman-teman adalah membangun circle 250. Nah, ada sebuah standar yang menarik ya dari sebuah perusahaan di US. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan service culture terbaik di dunia. Gitu. Ya, perusahaan ini namanya adalah Zappos. Zappos itu jual sepatu dan itu adalah e-commerce, mempunyai service culture terbaik di dunia. Nah, di Zappos ini tahun 2017 itu banyak rekor ya, rekor telepon pelanggan. Nah, jadi kalau di Zappos itu berulang kali terjadi, ya berulang kali bukan cuma satu kali ya, berulang kali terjadi. Dan sampai puncaknya di tahun 2017 itu ada rekor telepon dari pelanggan itu durasinya 10 jam telepon ke customer
loyalty team, namanya CLT, customer loyalty team, ya, itu teleponnya 10 jam. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman telepon sama orang yang teman-teman cintai, telepon sama orang deket teman-teman, telepon sama pasangan, itu biasanya berapa jam yang teman-teman butuhkan? Berapa jam teman-teman kira-kira kalau telepon ibu? Aku udah lama nih nggak ketemu ibu. Nah, kita telepon orang yang kita cintai, suami atau istri kita, mungkin kita udah lama nggak ketemu karena ada dinas di luar kota atau apapun. Kita telepon orang yang paling deket sama kita, itu kira-kira berapa jam? Yuk teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman kalau telepon itu biasanya berapa jam? Orang yang paling teman-teman cintai, gitu ya. Yuk teman-teman tulis di kolom komentar, biar kita interaktif gitu. Kalau nggak interaktif ngantuk, bener kan, cuma satu arah gitu, nerima gitu kan, gitu. Nah, 2 jam, oke, 2 jam. Ada yang lain, Mas Darmawan, 2 jam untuk mentelepon orang yang dicintai, gitu. Ayo teman-teman, yuk, aku tunggu. Kira-kira berapa jam atau berapa menitkah ya waktu yang kita gunakan untuk mentelepon orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindukan, yang mungkin udah lama nggak ketemu. Berapa jam? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira berapa jam? Boleh yuk teman-teman, yuk tulis, aku tunggu. Nah, yuk. Ayo, kalau nggak ini berarti aku tunggu sampai 10 menit lagi mungkin gitu ya. Gitu, antara 2 sampai 3 jam. Ya, minimal 1 jam. Jadi ya rata-rata 2 jam gitu ya. Nah, ini di Zappos itu bahkan teleponnya bukan 2 jam, tapi 10 jam. Bayangin, kalau 2 jam itu orang yang paling kita cintai, orang yang paling deket sama kita, ya, itu 2 jam. Bagaimana orang yang 10 jam teleponnya? Kira-kira dia deket banget enggak? Gimana? Kalau 2 jam itu udah paling deket, Mas, udah yang paling akrab sama kita itu 2 jam gitu. Di Zappos itu 10 jam. Itu bayangin kedekatan antara customer sama CLT-nya Zappos ini seperti apa gitu. Kira-kira deketnya seperti apa, teman-teman? Deket banget, deket atau bukan cuma deket, bahkan antara hati mereka ya, antara value mereka udah terhubung gitu. Mereka sangat nyaman. 10 jam. Ngomong 10 jam itu kalau aku udah capek banget. Ngisi workshop 8 jam, itu sudah kayak semua ilmu kanuragen itu sudah dikasih gitu loh. Apalagi 10 jam, dan ini 2 orang. Gitu. Nah, itu luar biasanya Zappos. Nah, di Zappos itu, karena di US, itu kan rata-rata orang nggak terbiasa pakai chat WA, beli enggak gitu. Kalau mereka beli itu ya langsung check out atau pakai telepon gitu. Nah, di Zappos ini bahkan yang telepon itu enggak ngomong tentang beli sepatu. Ada seorang bapak yang anaknya harus operasi malam-malam, kemudian ambil di ATM, ATM-nya ketelan. Sang bapak itu sudah menelpon bank, "Bang, ini gimana? ATM-nya ketelan." Apa jawaban dari bank? Nggak bisa. Itu harus nunggu besok. Kenapa? Harus panggil polisi untuk ngambil ATM yang ketelan. Nggak bisa, karena kan untuk buka ATM kan harus pakai polisi. Itu nggak bisa. Bank tidak memberikan solusi. Saking bingungnya bapak ini, telepon siapa lagi? Kemudian dia telepon, keinget, wah ini ada Zappos nih yang ceritanya dia deket sama customer. Aku telepon Zappos. Akhirnya bapak itu telepon Zappos, dan Zappos itu nggak punya kuasa juga. Siapa yang bisa, yang punya kuasa buka ATM kan? Nggak ada yang punya kuasa. Zappos nggak bisa buka ATM, tapi Zappos berusaha. Di malam itu juga Zappos itu menghubungi siapa yang punya bank itu, dan bank itu menghubungi polisi. Akhirnya bisa. Dan bahkan lebih bagus daripada customer service si bank itu sendiri. Lebih tulus gitu. Padahal dia nggak punya brand bank itu. Tapi customer service di Zappos itu lebih tulus daripada bahkan yang punya bank itu. Dan akhirnya malam-malam ditemenin polisi, dibuka, akhirnya bisa diambil ATM-nya, dan dia sangat berterima kasih bapak itu karena anaknya bisa selamat karena bisa operasi saat itu. Gitu.
Ya mungkin kalau di US itu kalau mau operasi harus bayar cash dulu di depan. Kalau di kita kan biasanya belum ya, bayarnya setelah selesai atau setelah tanda tangan gitu, atau DP dulu gitu kan gitu. Jadi itu teman-teman, itu saking dekatnya. Dan banyak di Zappos itu ini ya paling ekstrimnya ya, ada orang yang pengen bunuh diri dan dia bingung mau curhat sama siapa karena nggak ada yang dimiliki di dunia ini, kayak udah putus asa mereka gitu. Kemudian telepon Zappos dan akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Itu luar biasanya. Kenapa Zappos seperti itu? Karena goal dari Zappos itu bukanlah closing, tapi loyalty. Makanya namanya loyalty team, customer loyalty team. Nah, di Zappos itu yang unik bagi saya selain itu ya, itu adalah di Zappos tidak ada SOP upselling. Coba teman-teman bayangin ya. Teman-teman punya produk, punya pelanggan tidak pernah di-upsellingin. Coba, ada nggak di sini yang pernah punya pelanggan nggak pernah di-upsellingin? Jadi ya udah jadi pelanggan sekali seumur hidup. Ada nggak? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar ada. Kalau nggak ada gitu. Nggak ada, tulis aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada nggak teman-teman yang punya customer nggak pernah di-upsellingin? Gitu. Nggak pernah teman-teman tawarin produk kontinum, nggak pernah ditawarin produk lagi. Itu ada nggak teman-teman yang nggak pernah upselling ke pelanggan? Yuk teman-teman tulis yang nggak pernah. Pokoknya aku kalau udah beli sekarang satu kali ya udah mas, tak diemin gitu. Ada nggak yang seperti itu? Gitu. Yuk teman-teman, yuk agar bisa. Dulu pernah, sekarang berarti upselling ya, gitu ya. Itu. Yuk teman-teman, yuk yang lain agak cepat biar kita diskusinya agak cepat juga. Gitu. Pernah? Oke. Oke, Mas Darmawan pernah. Nah, di Zappos tuh nggak ada SOP upselling dan bahkan nggak boleh gitu. Kenapa di Zappos itu nggak ada SOP upselling? Karena goal Zappos itu bukan jualan memang, tapi goal Zappos itu adalah membangun kedekatan dengan pelanggan. Dan aku pernah nulis sebuah artikel tentang Zappos di sosial media, kemudian dibalas sama Mas Saiful Islam. Itu Mas Saiful Islam, iya benar, di Zappos tidak ada upselling karena mereka beli ke Zappos itu karena trust, karena percaya gitu sama Zappos. Jadi mereka itu nggak usah dijualin, mereka akan beli gitu. Ya, jadi goal kita dalam mengelola 250 orang ini adalah trust. Gimana orang trust ke teman-teman. Jadi goalnya adalah trust gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman misalkan punya teman, kemudian dia itu sering minta bantuan teman-teman gitu, dan setiap dia berjanji dia tepati. Misalkan gini, aku punya teman, mas aku boleh minta pinjam uangnya nggak 50.000 gitu. Oh monggo mas, kan kecil kan kita kasih aja. Kalau 50 juta kita mikir 2 kali gitu kan. Nah kemudian dia besok pinjam lagi mas, ini kemarin lupa bawa dompet, pinjam 100.000, kita kasih 100.000. Besok sesuai janjinya dia kembaliin gitu. Nah kemudian dia pinjam lagi mungkin 50.000 lagi, kira-kira kita kasih nggak? Kalau kita lihat track record dia selalu on time balasnya, atau kalau kita sama seseorang udah deket banget, kemudian dia minta tolong kita, itu kita kasih bantuan nggak kira-kira? Kalau kita sama dia tuh udah tahu, oh ini orangnya nggak pernah bohong nih, orangnya tuh on time, orangnya tuh baik. Nah kalau kita tahu track recordnya kayak gitu, kira-kira kita mau bisa ngasih bantuan nggak ke dia gitu? Kalau track record dia baik ya, track record dia bagus, ketika dia minta tolong kita bantu nggak? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, kira-kira kita bantu nggak? Gitu ya. Yuk teman-teman tulis ya di kolom komentar ya, kira-kira kita bantu atau tidak? Dibantu ya, dibantu. Kenapa? Karena track recordnya bagus gitu, karena setiap dia ngomong ditepati gitu. Nah pelanggan juga seperti itu. Pelanggan Apple itu selalu mengalahkan Samsung penjualan di setiap launchingnya. Padahal handphone iPhone itu lebih mahal ya, lebih mahal daripada Samsung, dan promosinya tidak semasif Samsung, tapi penjualannya luar biasa, antrinya panjang banget setiap launchingnya
Bahkan di Indonesia iPhone 12 itu inden berbulan-bulan gitu. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang sampai rela ngantri iPhone? Coba teman-teman, kenapa orang kok sampai rela ngantri iPhone, ya, meskipun dia belum butuh, ya, dia ganti iPhone yang lama, misalnya iPhone 10 diganti iPhone 11 atau iPhone 12, kemudian dia ganti beli yang baru. Kenapa orang ketika beli MacBook udah nggak pernah tanya ini kualitasnya gimana ya, ini speknya gimana ya, udah nggak pernah nanya kayak gitu. Kira-kira kenapa? Tapi kalau kita beli merek Cina gitu kan, kita tanya ini kualitasnya apa, speknya gimana, awet atau enggak. Tapi kenapa ketika kita beli produknya Apple, itu kita nggak banyak nanya dan kita langsung beli. Itu kenapa? Yuk, teman-teman boleh loyalty. Karena kenapa? Karena orang sudah trust sama si Apple. Apapun yang dikeluarkan Apple, meskipun tidak logis, tidak masuk akal, aku yakin produk Apple itu selalu yang terbaik. Service Apple itu selalu yang terbaik, gitu. Pelayanan yang paling baik itu Apple, gitu. Jadi orang tuh udah trust sama Apple, gitu. Karena kenapa? Karena sebuah reputasi yang dibangun Apple bertahun-tahun, dia nggak pernah menurunkan grade-nya dan selalu membuat produk yang terbaik, gitu. Ya, maka orang itu udah trust sama si Apple, gitu. Nah, kenapa orang kalau beli Apple udah nggak pakai mikir? Gitu. Intinya kalau yang diluncurin Apple aku percaya, gitu. Nah, trust itu dibangun dengan yang namanya sebuah reputasi. Nah, gitu. Tadi Apple tadi membangun sebuah reputasi yang bertahun-tahun dia nggak pernah nurunin grade-nya. Coba gini, teman-teman. Ya, teman-teman punya produk. Kemudian ketika pandemi karena HPP-nya mahal, teman-teman turunin kualitasnya. Nah, kira-kira reputasinya terjaga nggak kalau kayak gitu? Gitu. Teman-teman punya produk karena pandemi HPP-nya mahal mas, gitu, agar aku bisa jualan tak turunin kualitasnya, gitu. Itu kira-kira gimana perasaan pelanggan, gitu, ya. Nah, itu reputasi kita nggak terjaga, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman menurunkan quality itu nggak terjaga. Nah, maka kunci dari membangun 250 circle ini, teman-teman harus mempunyai reputasi yang bagus. Bayangin kalau 250 orang ini suka semua sama teman-teman. Bayangin 250 pelanggan ini suka sama teman-teman. Anggap teman-teman ini terpercaya. Apapun yang teman-teman sajikan itu adalah yang terbaik. Nggak pernah berbohong. Semuanya on time sesuai yang dijanjikan. Kira-kira besok teman-teman nawarin lagi, dia akan beli atau enggak? Coba, teman-teman. Ketika teman-teman mempunyai reputasi yang bagus, ketika dia nawarin lagi, ketika teman-teman nawarin lagi, dia akan beli atau enggak? Yuk, teman-teman tulis lagi ya. Yuk, teman-teman ya. Agak cepat. Teman-teman balasnya agak cepat biar nggak terlalu lama kita nunggu ngetiknya gitu kan. Gitu. Nah, kira-kira gimana? Teman-teman. Yakin pasti beli lagi. Gitu. Maka goal-nya teman-teman adalah memastikan 250 circle kita sebagai brand owner itu positif, ya, reputasinya terpercaya, yang terbaik, kita nggak pernah ngaret kalau janji, gitu. Nah, itu pastiin, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastiin reputasi yang dibangun oleh CRM kita itu benar-benar terjaga. Keramahannya, ini kemarin paling parah nih, ada sebuah brand besar, ya, aku telepon, ya, ibuku ini tanda-tanda dia kena COVID. Kemudian aku kan harus segera mengirimkan sesuatu, gitu, harus segera bertindak. Kemudian aku telepon untuk beli herbal, ini brand gede, kemudian tolong mbak digosenin, gitu, digosenin. Oh nggak bisa, ini harus by transfer kita nggak bisa transfer saat itu. Kemudian aku nggak bisa transfer mbak, gimana kalau tak kasih cash, gitu, atau bukan, kemarin tuh gimana ya? Kemarin itu ceritanya itu apa? Aku lupa. Oh ya, kita mau transfer tapi nggak bisa, harus cash, gitu. Jadi jam 5 itu nggak bisa, karena paling mentok itu ditutup itu jam 4 maksimal transfer. Kalau setelah jam 4 itu harus cash. Padahal itu udah
kayak kita tuh udah kayak wah bismillah lah jangan sampai gitu kan. Nah itu udah katakanlah aku nggak panik tapi ya bisa dikatakanlah panik gitu ya. Tapi nggak panik, maksudnya udah ayolah cepet gitu loh. Nah gitu, jadi saat itu nggak bisa transfer dan itu harus cash dan cash nggak memungkinkan. Kenapa? Waktunya nggak cukup gitu kan. Sedangkan di sini juga kondisinya nggak kondusif. Kemudian saat itu sama mbaknya tuh nggak dilayani dengan baik. Itu brand gede, itu brand gede dan udah langganan gitu. Sebuah empati, ya sebuah toleransi itu dikorbanin gitu. Gimana teman-teman perasaan gini. Kalau teman-teman nih, kalau teman-teman masuk di rumah sakit gitu kan, biasanya langsung disambut sama dokter. Kenapa? Karena sudah masuk IGD kan gitu kan. Nah ini sudah kayak masuk di IGD tapi tidak dibantu gitu. Jadi sebuah empati itu dikorbankan hanya untuk SOP yang kaku gitu. Itu reputasinya nggak jadi gitu. Dan ada Southwest Airlines di Amerika, bahkan dia ketika mendengar seorang kakek yang cucunya itu sekarat, kemudian kakek itu panik, compang-camping datang ke bandara, dia nggak bawa sepatu, dia ala kadarnya, dan dia terlambat harus ngantri boarding pass. Dan itu didengar, dia bingung, kemudian telepon istrinya, telepon si nenek, kemudian nenek telepon ke Southwest Airlines, kemudian dia ditunggu. Bayangin, naik pesawat, terlambat, ditunggu. Itu kayak nggak masuk akal. Tapi di Southwest Airlines itu mempunyai sebuah kebijakan. Kalau mengatasnamakan kemanusiaan, kalau mengatasnamakan empati, pasti dibantu. Itu kemarin aku beli herbal, ini empati, ini kemanusiaan, ini kesehatan, nggak dibantu. Gitu. Hanya untuk sebuah SOP yang kaku. Nah ini reputasinya gimana? Gitu. Itu. Apalagi coba bayangin, kalau aku terbantu, ingat nggak jasa dia? Itu sangat ingat, bahkan wah kamu yang udah nyelamatin ibuku gitu. Nah itu nggak dibalas dan bahkan didiemin gitu. Jadi teman-teman, itu sebuah reputasi. Teman-teman harus mempunyai reputasi yang bagus sama pelanggan. Jangan terlalu kaku sama SOP. Kalau udah mengataskan nama kemanusiaan, kesehatan, empati, lakukan. Berikan kewenangan mereka untuk ambil keputusan gitu. Dan bagi CS, bangunlah reputasi yang on time, nggak pernah ngaret. CS itu adalah orang yang tidak terpercaya, nomor 4 di paling bawah. Itu nomor 3 paling bawah itu politisi. Gitu. Nah, CS itu nggak terpercaya. Rata-rata CS itu ya tugasnya follow up, nggak bangun reputasi, nggak bangun relationship. Jadi ya follow up aja. Kayak aku pengen beli mobil, ya follow up-nya ketika butuh aja. Butuh aku beli. Kalau enggak, diemin. Gitu. Nah, itu tidak terpercaya CS itu. Ya. Jadi gimana teman-teman on time gitu. On time. Ya, kalau janji jam 4, jam setengah 3 udah tempat ada di misal properti kan, janjian sama klien, kita udah lebih awal. Gitu. Kita sambut dengan luar biasa, kita kasih oleh-oleh, itu reputasi. Gitu. Kenapa kita membangun reputasi? Kita coba flashback ke Sirah Nabawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ya ketika dia berdagang, dia ngatain ini HPP-nya sekian, silahkan kamu beli harga berapa. Dia juga bilang ini ada cacat, silahkan bayar 50% aja gitu. Dan uniknya Rasulullah, dia ketika datang ke Mekah, Mekah atau Madinah ya, kelihatan Mekah ya, karena Rasulullah masa kecilnya masih di Mekah. Nah dia datang ke Mekah, itu produknya yang dibawa dari Syam itu sudah di PO. Jadi Rasulullah mau berangkat ke Syam, itu sudah dipesanin. Ya Rasulullah, aku pesan ini ya, aku pesan ini ya, aku pesan ini ya. Gitu. Jadi Rasulullah datang itu tuh produknya udah pada di PO. Gitu. Dan ketika Rasulullah itu mau berangkat ke Mekah, sama penduduk Syam dipesanin, aku pesan ini ya, aku pesan ini, luar biasa. Bahkan Rasulullah itu produknya habis sebelum datang. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah bilang ini HPP-nya sekian. Kemudian ini produknya cacat. Itu harganya 50%, 70%, Rasulullah jujur seperti itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau seorang salesman itu adalah profesi yang paling tidak terpercaya, gitu. Tapi kenapa orang percaya sama Rasulullah saat itu?
Yuk teman-teman tulis kenapa orang percaya sama Rasulullah, tanyain diri kita sendiri, kita boleh merem, pejamkan mata, kira-kira kenapa ya orang kok percaya sama Rasulullah? Apa yang ada dalam diri Rasulullah? Ya, itu. Jujur, karena Rasulullah mempunyai sebuah reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Namanya reputasi Al-Amin. Dan bahkan sebelum Rasulullah itu berdagang, Rasulullah itu membangun sebuah reputasi jujur. Al-Amin. Dan bahkan itu dibangun bertahun-tahun. Jadi reputasi bisa nggak dibangun cuma 1-2 bulan, nggak bisa. Itu bertahun-tahun. Makanya goal dari sebuah branding adalah reputasi. Branding bisa singkat nggak bisa. Gitu. Branding itu harus panjang. Gitu. Maka teman-teman dari 250 orang ini, teman-teman harus mempunyai reputasi yang bagus. Kalau aku sama temanku ini orangnya sepele lah, aku datangnya terlambat, jangan. Sekarang teman-teman kalau jadian sama teman on time gitu. Kalau teman-teman punya janji, tepati, tulis di to-do list gitu. Bangun sebuah reputasi yang bagus. Diniatin 250 orang lagi. Begitu juga CRM kita sama pelanggan harus bagus, bukan cuma melayani. Tapi harus lebih dari itu, service excellence. Gitu. Kalau aku ngomongnya delay, harus bisa benar-benar membuat pelanggan itu, ya Allah, baik banget ya. Kayak Southwest Airlines tadi ditungguin dong. Gitu. Padahal pesawat itu kalau sudah telat lebih dari setengah jam itu tinggal. Itu bahkan telatnya lebih dari setengah jam itu ditungguin. Dan kata pilotnya, pesawat ini butuh aku untuk terbang. Dan aku butuh Bapak untuk menemani penerbangan kita. Itu luar biasa pilotnya. Gitu. Jadi teman-teman tugasnya adalah nggak mudah membangun 250 circle dan teman-teman wajib mempunyai reputasi yang bagus. Itu satu. Yang kedua, teman-teman wajib setidaknya membahagiakan mereka setiap 1 bulan sekali. Gitu. Kalau teman-teman ke circle teman-teman, kalau CRM ke pelanggan 1 bulan sekali. Misalkan nih tadi ada yang properti. Setiap 1 bulan sekali perintahin tim kita untuk keliling properti. Ada nggak chat yang kusam dari pelanggan yang lama gitu kan? Oh ada nih pagarnya udah mulai kusam, chatin. Gitu. Kenapa? Kita butuh membangun sebuah reputasi. Dengan reputasi itu terjadilah word of mouth. Orang akan cerita. Kenapa? Karena kebaikan kita. Kebaikan itu nyebar. Teman-teman cerita tentang sedekah, orang jadi termotivasi sedekah. Kebaikan itu nyebar. Gitu. Nah, itu jadi tugasnya teman-teman adalah bangun sebuah reputasi. Setiap bulan teman-teman bahagiain minimal 1 kali. Dan teman-teman wajib mempunyai Facebook mereka, mempunyai Instagram mereka, mempunyai WhatsApp mereka, dan setiap mereka itu posting, teman-teman wajib komen. Gitu. Kalau teman-teman ke circle, kalau CRM ke pelanggan, wajib komen. Mas, untuk apa gitu? Komen, padahal itu kan nggak menghasilkan sales. Komen itu bukan untuk goalnya bukan untuk menghasilkan sales. Kalau dalam tataran yang lebih tinggi, karena setelah sales itu ada tahap lagi yaitu loyalty customer. Gitu. Jadi komen itu adalah membangun sebuah relationship. Gitu. Jadi lebih tinggi daripada sales. Karena relationship, meskipun kita nggak jualan, mereka akan beli loh. Mereka akan rekomendasiin loh. Gitu. Jadi teman-teman, yuk goalnya aku nggak bahas banyak hari ini. Goal kita adalah membangun 250 circle. Ya, bangunlah sebuah reputasi dan pertahankanlah. Dan kalau bisa teman-teman tingkatkan reputasi itu, insya Allah bisnis teman-teman akan jangka panjang. Gitu. Dan rata-rata orang yang bertahan di kala pandemi itu adalah orang yang mempunyai database pelanggan. Gitu. Jadi mereka nggak goyah, mau ngiklannya mahal, mau ada apa. Kalau dia dekat sama pelanggan gimana? Gampang kan? Tinggal kita hubungi aja. Gitu. Karena pasti mereka masih punya kebutuhan, cuman behaviornya aja berubah, makanya butuh inovasi. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi monggo silahkan teman-teman eksekusi ini ya. Bismillah kita eksekusi mulai besok pagi kalau bisa, nggak usah nunggu besok gitu kan. Kita eksekusi besok pagi ya. Kenapa? Karena pandemi ini butuh lincah.
butuh kecepatan, butuh speed. Kenapa? Karena behavior market itu sangat cepat berubahnya. Kemarin PSBB, sekarang PPKM, level 4, level 13, kayak bon cabe gitu kan. Kayak katanya penyiar radio tadi sore kan, kayak bon cabe aja level-levelannya gitu. Nah itu behaviornya berubah drastis teman-teman. Itu faktor environment, faktor eksternal gitu kan. Nah teman-teman butuh lincah. Maka yuk bismillah 250 orang ini kita bangun. Dan demikian untuk sharing hari ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa gitu ya. Jadi kalau tadi disinggung pandemi, kemudian bagaimana cara menaikkan, tetap bertahan, dan salah satunya tadi tipsnya ya dibangun lagi gitu ya, dibangun komunikasi dengan pelanggan yang sudah ada. Nah mungkin pertanyaannya gini Pak Mas, sambil nunggu dari kawan-kawan, mungkin ada yang tadi baru mulai gitu kan, otomatis secara database konsumen atau pembeli itu mungkin belum terlalu banyak. Nah ada nggak sih kira-kira cara mungkin kolaborasi kah atau apa gitu yang mungkin itu bisa jadi sarana dia untuk satu tentu bisa bertahan gitu ya, karena dia baru mulai mungkin sudah punya produk, sudah punya stok ya, sehingga harus tetap terjual gitu, sehingga nanti itu mungkin bisa apa namanya, sambil nanti mungkin case-case mungkin di bagaimana sih sebenarnya Instagram dapat membantu gitu ya untuk penjualan misalnya di fashion dan lain sebagainya. Monggo yang nanti mungkin sebelum dijawab kawan-kawan sekalian, kalau ada pertanyaan, kalau ingin open mic, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau kalau ingin apa namanya melalui chat, boleh di chat Zoom. Monggo, Mas. Kalau dalam dunia psikologi itu ada sebuah istilah yang menarik, Mas Bapak. Itu yang ada kalimat seperti ini. Kita akan mendapatkan bukan apa yang kita pikirkan, tapi kita akan mendapatkan apa yang kita rasakan. Gitu. Dan itu dalam kemarin aku dapat ilmunya juga, itu feeling itu bisa 1 juta kali lebih kuat daripada pikiran. Misalkan gini, aku feeling wah aku lupa nih bawa dompet, tiba-tiba beneran lupa gitu. Wah nanti kalau HP ku rusak gawat nih, klienku nggak bisa hubungin aku, tiba-tiba rusak. Jadi kayak feeling itu kata Mardigowawi bisa mendatangkan sebuah getaran vibrasi yang itulah akan menjadi nasib kita gitu. Jadi ada sebuah hal yang dipakai oleh para pengusaha termasuk Jeff Bezos. Jeff Bezos itu adalah pemilik Amazon dengan valuasi terbesar di dunia. Dia ngatain hampir semua keputusan di Amazon itu berdasarkan intuisi. Kalau di lain keluar pakai data driven, tapi di Amazon dia pakai intuisi, pakai feeling, gitu. Jadi teman-teman dirasain dulu, goal itu dirasain dulu. Maka teman-teman ketika masih mau memulai, ya teman-teman harus membangun sebuah ikatan emosi dulu, gitu. Sama temannya, belum punya database, masa nggak punya teman, gitu. Ya teman terdekat, keluarga terdekat. Masa kita ngabarin gini, Mbak doain ya, aku hari ini jualan di pinggir jalan, doain semoga laris. Apa tidak teman dekat kita nggak mampir? Pasti kalau deket aku yakin pasti dia mampir kok. Kalau deket ya, kecuali kita sama teman kita nggak pernah bangun reputasi, gitu. Wah kamu biasa, aku nggak pernah mampir lah, kayak kamu aja ngomong nggak pernah ditepati, ini yes, nggak usah lah. Ya. Tapi kalau deket mampir. Aku ketemu temanku, dia pernah ikut trainingku, dia resign dari pekerjaannya, kemudian dia jualan es. Dan setiap sore itu rame banget. Kenapa? Karena aku kenal dengan orang ini itu orang yang supel, murah bergaul, dan ternyata teman-teman satu kantornya itu yang beli. Gitu. Teman-teman satu kantornya mampir, oh Pak Haryono ini yang di situ gitu. Jadi bagi yang baru mulai gitu, deketin mereka, bangun reputasi, feel-nya dirasain, ikatan emosinya dirasain sama keluarga, kemudian sama teman, kemudian sama orang-orang terdekat, mulai dibangun hubungan gitu ya, gitu. Nah
Terus kalau kolaborasi itu tergantung bisnisnya ya. Kalau kayak aku pelatihan ya kolaborasi sama Mas Didi, kolaborasi sama Mas Welian sih bisa saling bertukar database, nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis yang mungkin tidak memungkinkan untuk kolaborasi ya mungkin nggak bisa dilakukan. Aku nggak tahu sih, belum pernah mengeksplor lebih dalam. Tapi bisa juga sih kayak fashion, aku kolaborasi dengan penulis buku parenting. Kan buku parenting muslimah gitu kan, kemudian fashionku muslimah nyambung. Aku kolaborasi dengan ustadz ngajak live bareng itu bisa. Tapi kan muslimah penulis buku parenting, ustadz itu kan juga circle kita. Intinya kita punya circle dan kita tabung kebaikan di situ. Suatu saat kita minta tolong akan jauh lebih mudah. Gitu. Jadi kayak mata uangnya untuk menggerakkan circle itu bukan uang, tapi kebaikan. Gitu. Makanya generosity atau kemurahan hati itu adalah syarat kita menjalankan flywheel marketing atau traffic organik kita. Gitu. Karena kebaikan itulah yang akan nyebar kemana-mana. Karena apapun yang viral biasanya itu perusahaan itu baik sama orang lain. Ownernya baik, kemudian servisnya baik, ramah, biasanya itu karena kebaikan. Gitu. Jadi bisa mulai dibangun dari inner circle-nya dulu, dari orang terdekat dulu, dan mulai bangun sebuah kebaikan dan bangun sebuah reputasi. Gitu. Jadi dirasain dulu. Ya, karena goal itu bukan di otak. Karena aku nggak pernah ya, hampir nggak pernah dapetin goal yang tak pikirin. Gitu. Selama feelku nggak ngerasain, wah ini nggak bakal kecapean, nggak bakal kecapean beneran. Gitu. Kalau wah yakin nih aku bakal bisa gede nih dengan ini, kecapean. Kenapa? Karena kita sudah ngomong feel itu energinya lebih besar. Kita tidak mudah putus asa. Kalau otak itu sifatnya motivasional. Kalau feel itu perasaan. Beda ya. Motivasional itu lebih singkat gitu, otak kiri. Kalau perasaan itu wah dalam ya teman-teman cinta dengan seseorang ya, pengen nikahin tapi nggak punya modal, teman-teman akan perjuangannya itu lebih gede gitu. Kenapa? Karena udah main perasaan gitu. Jadi rasain dulu gitu. Ya ini udah dijawab Mas dari Mas Nur Syahid ya. Jadi nggak mungkin setiap orang nggak punya circle, nggak mungkin. Emang kita hidup sendirian habis gitu loh. Jadi emang kita lahir kemudian kita hidup sendirian menyendiri di sebuah pulau kan enggak, pasti punya circle lah. Cuma nggak pernah dibangun aja reputasinya. Sekarang punya circle dibangun reputasinya gitu. Itu sih Mas. Jadi memang perlu ngorek lagi gitu ya, artinya Ditulis kalau bisa. Ditulis, kemudian dirilis, diprioritaskan. Jadi kalau di properti itu ada istilah orang terdekat ada berapa, kemudian Ya, jadi prioritas gitu ya. ya. Nah mungkin Pak Nur Syahid ini kan di tempat baru gitu ya. Nah mungkin nanti bisa coba walaupun di tempat baru pasti ada orang terdekat atau mungkin rekomendasi dan lain sebagainya. Iya. Atau monggo kalau kawan-kawan ada yang punya case khusus gitu ya yang ingin saya misalnya yang betul-betul tempat baru belum ada kawan, nah itu mungkin monggo silakan case-nya seperti apa? Kayak yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika dia berhijrah kan Mas Bapak. Dia ketemu sama dengan Sa'ad bin Robi ya, kalau salah namanya ya. Dan ditawarkan kebun kurmanya dan kalau mau istriku aku ceraiin satu, nanti kamu nikahin kan gitu. Kemudian Abdurrahman bin Auf, nggak perlu, aku tunjukin pasar aja. Nah ketika sampai di pasar, Abdurrahman bin Auf itu ngapain? Dia itu marketer, jadi ada yang jualan katakanlah alat kayak pisau gitu ya, pisau untuk nyangkul, itu sama Abdurrahman itu dijualin itu mulai satu dulu, aku jualin ya satu, kemudian dia laku kan, kemudian dia ngambil dua, kemudian ngambil, jadi dari uang itu diputar. Nah jadi reputasi itu dibangun dengan dari hari yang paling kecil ya dibangun, kemudian sampai pada akhirnya dia bisa ngambil barang dagangannya ini dari modal yang diputar itu banyak gitu, sampai akhirnya si Abdurrahman bin Auf itu dipercaya di pasar itu. Kenapa? Karena setiap dia ngomong selalu ditepatin gitu, karena jualan satu kemudian dia on time bayarnya itu loh. Nah reputasi terbentuk, bahkan ketika Abdurrahman bin Auf tidak punya siapa-siapa, semua hartanya ditinggalkan, dia bisa bangun reputasi mulai dari satu orang. Aku pengen bangun ke siapa nih? Oh ini misal teman baru, oh ini aku bangun reputasi ke dia gitu, bangun reputasi yang bagus. Nah setelah itu Abdurrahman bin Auf di situ melihat di pasar ini tuh ada
sebuah lahan kosong yang tidak dipakai. Maka Abdurrahman bin Auf gini, yuk gimana kalau kita kerjasama, aku kafling ini, lahan kosongnya ini, aku kasih atap, kemudian kita sewain. Karena tadi reputasinya udah ada kan. Oh ini Abdurrahman bin Auf ini orang asing tapi dia amanah. Oh itu ada reputasinya tuh, ya udahlah aku mau. Akhirnya di kafling, kemudian kasih atap, ditawarin ini laku keras. Nah disitulah Abdurrahman bin Auf dapat passive income. Luar biasa Abdurrahman bin Auf. Nggak punya apa-apa, hanya punya sebuah reputasi, dia dapat passive income karena sewa itu jalan terus. Dia punya lahannya enggak, dia cuma kayak marketersnya aja, dia menyulap dari apa-apa digado-gadoin dengan reputasi, dia dapat uang. Gitu. Jadi kalau kita di tempat asing sekalipun, kita bisa membangun dari hal yang paling kecil. Gitu, misalnya jualan dulu, jaga reputasi itu. Kuncinya reputasi. Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu yang diajarkan ketika dia berjualan, dia nggak jualan, dia bangun reputasi. Gitu. Siap. Monggo tadi ada yang resen Pak Irsyad dari Kebumen. Monggo Pak Irsyad. Ya, terima kasih kesempatannya Guru. Ini saya agak tertarik dengan yang Instagram. Saya kan sekarang dalam planning lagi fase relaunching. Jadi di dalam suaranya agak dideketin Pak Irsyad. Oh ya, permisi. Udah jelas. Maaf. Ya, siap. Jadi saya lagi masih di tahap relaunching dengan memanfaatkan beberapa kayak konten yang emang lagi yang diminati oleh target market saya. Cuman kadang memang tidak sesuai ekspektasi. Saya masih bingung dengan logaritma Instagram. Saya sudah mengikuti jam-jam yang pas untuk up dan dengan hashtag, tapi saya masih bingung dengan logaritmanya bagaimana. Kadang viewersnya banyak, kadang ya down begitu. Jadi untuk di Instagram. Ya. Pak Irsyad produknya apa Pak Irsyad? Lebih ke fashion laki-laki. Ya, jadi gini Pak Irsyad, kenapa orang itu dekat sama kita? Kenapa kok kita misalkan ada sebuah ustadz, kenapa kita dekat sama ustadz itu? Ada seorang influencer, kenapa kita dekat sama influencer? Ada orang yang baik hati, kenapa kita dekat sama orang itu? Jadi rata-rata kenapa orang dekat dengan orang yang lain? Karena ada sebuah value di situ. Orang ini baik nih, aku kalau dekat sama dia, insya Allah bisa ketularan baik. Jadi ada sebuah value dari orang lain yang membuat kita tuh senang dengan dia sehingga kita dekat sama dia. Jadi ada sebuah value yang ada dalam diri seseorang. Itu ada sebuah manfaat di situ ketika kita dekat sama dia. Nah, kenapa orang pengen follow akun Instagram kita? Itu karena Instagram kita itu juga punya value. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Irsyad, di akun Instagramnya itu value apa yang sering Pak Irsyad atau yang pernah dibuat Pak Irsyad di Instagram, yang sering dibuat, value apa yang bisa dirasakan manfaatnya sama pelanggan? Apa yang Pak Irsyad bangun di Instagram itu? Value apa yang dia, jadi nggak jualan, value apa yang dia nonton, aku dapat hikmah nih, aku dapat hidayah nih, aku dapat ini, aku dapat ini. Value apa yang Pak Irsyad udah lakuin gitu untuk pelanggan? Oh iya, kalau saya kan sekarang lagi memanfaatkan Reels itu karena saya dengar emang Reels lagi. Pak ngapunten, ini suaranya kurang. Saya lagi memanfaatkan konten fitur Reels yang lagi memang naik di Instagram. Jadi saya pasang banyak quotes dan tips-tips kalau membeli barang agar tidak salah membeli barang dan sebagainya. Oke, nangkep. Ya, berarti sudah ada value-nya adalah edukasi, kemudian tips. Oke, itu yang pertama yang harus dipegang, Pak. Value ya, pasti ada value. Yang kedua adalah quality. Gitu. Kalau fashion itu yang dilihat itu adalah perfeksionisnya. Jadi rata-rata founder fashion itu semuanya perfeksionis, Pak. Dari pengambilan foto, kemudian dari model, dari konsep, semuanya perfeksionis. Kenapa? Karena orang lihat fashion itu visualnya. Gitu. Maka kualitinya dibagusin. Gitu, kualitasnya dibagusin. Ya. Jadi kualitasnya dibagusin, gimana kontennya bagus agar value itu sampai. Karena gini, banyak penjual, banyak pedagang, banyak pebisnis yang dia itu jualannya sebenarnya enak, tapi malah yang lain itu malah lebih laris. Gitu. Karena kenapa? Karena dia kalah
dalam membuat konten dan kalah masif. Jadi yang kedua adalah kualitinya, yang ketiga adalah kuantitinya. Jadi banyak dan bagus gitu. Jadi harus diimbangi juga value, quality, quantity gitu. Jadi ada dua syarat itu tadi ya, kualitinya harus bagus dan harus banyak. Sehari 3 lah. Itu kenapa harus 3? Ya Facebook saya kayak gini Mas Yusuf. Aku punya Facebook, punya Instagram, notifikasinya tuh nggak pernah berhenti. Kenapa? Karena ada umpan yang selalu kita sebar. Kalau cuma satu, ya umpan yang kita sebar cuma satu. Kalau kita nyebar 2, ya nanti akan muncul interaksi di 2 konten itu. Kalau 3, ya itu akan muncul interaksi di 3 konten itu. Jadi kalau mau cepat followersnya nambah, itu minimal 3 lah sehari. Kalau bisa viral semua 4 atau 5. Jadi quality sama quantity itu harus ditingkatkan. Itu Mas Irsyad ya. Kemudian ada sebuah faktor eksternal yang harus dipikirkan, yaitu behavior market Mas. Kenapa? Karena orang beli fashion. Fashion itu paling kehajar di kala pandemi Mas. Fashion itu paling babak belur. Matahari tutup, Ramayana tutup, paling babak belur sama pandemi. Bahkan bukan pas sekarang ya, tapi 1 tahun yang lalu tuh udah babak belur. Nah, kita butuh inovasi. Dan rata-rata fashion yang bertahan adalah fashion yang mempunyai karakter yang kuat. Ada sebuah fashion namanya Magin 69 atau berapa aku lupa. Dia jualan topeng, kemudian dia jual celana, tapi celananya itu kayak celana itu loh, Attack on the Titan itu loh. Jadi kayak celana yang dipakai Reza Arab itu loh. Bajunya juga yang kayak gitu. Jadi itu benar-benar untuk otaku, untuk orang-orang yang senang cosplay. Itu harga celananya itu 1 juta, kemudian 1,5 juta, bahkan nyalain celananya Zara itu paling cuma 600.000 gitu kan. Bahkan brand kelas dunia kalah harganya dengan brand lokal gitu. Tapi itu larisnya luar biasa Mas. Begitu launching sold out. Kenapa? Karena dia punya karakter gitu. Itu punya karakter yang kuat. Uniqlo contohnya yang kedua. Uniqlo itu bisa buat baju yang tanpa disetrika nggak kusut. Dan itu dibutuhkan orang pandemi di rumah, dan dia nggak bisa banyak kegiatan karena anak mereka, karena kegiatannya dialihkan di rumah semua. Jadi dia butuh praktis. Uniqlo ini growth-nya luar biasa, menjadi orang nomor 1 terkaya di Jepang saat ini. Bahkan ngalahin Toyota yang valuasinya udah luar biasa, tapi kayaan Uniqlo. Toyota itu termasuk brand dunia yang paling gede valuasinya. Gitu. Jadi coba pikirkan sebuah inovasi itu loh, kira-kira apa yang dibutuhkan fashion sekarang. Orang butuh masker, ya inovasi masker gitu. Karena apa? Karena marketnya ada, tapi behaviornya berubah. Nah, itu kalau Mas Irsyad memutuskan untuk bermain agresif. Ya, kalau memutuskan untuk bermain bertahan, kalau aku tak buat anteng dulu di nominal tertentu, uangnya tak buat bisnis yang lain. Kalau aku itu, jadi ada 2 pilihan ya, ada bermain agresif atau bertahan. Kalau bertahan untuk yang lain. Kenapa kita pilihannya agresif? Kenapa kita pilihannya bertahan? Khususnya untuk para UMKM, fashion itu butuh budget yang nggak kecil. Produksi fashion itu jutaan rupiah, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bahkan aku punya inventory itu miliaran Mas. Jadi nggak kecil. Nah, oleh karena itu di pandemi ini kita jangan terlalu berspekulasi membuat inventory yang gede, karena itu efeknya nggak sehat, cash flow-nya nggak sehat, cash-nya nggak sehat. Makanya kalau memang itu terlalu beresiko, itu dia bertahan aja. Kemudian pikirin bisnis yang lain yang baru growth buat. Itu sih. Jadi ada 2 pilihan. Monggo Mas Irsyad lebih feel-nya lebih ke aku bermain agresif Mas, atau aku bertahan. Monggo silakan, karena ada 2 tipikal brand owner yang memutuskan, 2 tipikal brand, ada yang bermain agresif, ada yang bertahan gitu. Ya, terima kasih. Terus siap, sami-sami. Oh ya, monggo. Untuk bagaimana kalau kita memanage reseller, karena kan kita kadang reseller untuk tetap jalan dalam restocknya dan dideketin Mas, agak ini soalnya. Oh ya, biar nggak stuck di reseller, tapi bisa terus reseller ini bisa restock terus begitu.
Gimana cara manage mereka, teman-teman dari reseller? Reseller pesan terus gitu ya, pesan Maksudnya, order terus ya. ya minimal ada restock begitu, tidak pasif. Ada restock. Iya. Kalau reseller restock itu biasanya kita challenge sih kalau aku ya. Gitu. Tapi memang agak berat sih. Aku bingung mau jawab mulai dari mana ya. Reseller, oke, tak pikirin dulu. Oke, reseller. Ya, jadi kalau reseller itu untuk dia apa? Ini aku agak ngeblank ya. Agak tadi sini. Nanti tak jawab Mas kalau aku udah ingat ya. Gitu. Sebenarnya ada study case juga, teman aku lupa mau nyampe apa. Nah, nanti tak jawab lah kalau setelah pertanyaan berikutnya. Nanti tak jawab Mas, nanti Mas kalau ingat Mas. Ya, monggo kawan-kawan yang lain mungkin yang silakan. Tadi kita bahas tentang membangun circle gitu ya, karena penting banget gitu ya circle itu. Pertama tentu untuk khususnya di masa pandemi ini kita insya Allah bisa survive dengan circle kalau memang kerjanya dengan bagus. Dan yang kedua ya tadi sampai kemudian circle kita merekomendasikan dan lain sebagainya gitu ya, mengembangkan. Nah mungkin kawan-kawan silakan, di sini ada yang dari sekolah, mungkin sekolah juga sangat terdampak gitu ya karena pandemi ini, sehingga kalau kemarin ada sharing dengan kawan-kawan di sekolah itu, khususnya yang sekolahnya tarafnya mungkin pendidikan anak usia dini atau TK itu banyak yang kemudian turun gitu ya trennya. Mungkin kalau SD dengan SMP atau ke atas itu masih bagus, masih naik karena orang sangat butuh sekali. Tapi kalau misalnya tahap jenjang PAUD dan TK itu kan betul-betul terdampak karena opsional gitu ya, orang tua bisa mendidik sendiri apalagi di masa pandemi. Nah itu mungkin monggo dari di sini ada dari Hidayatullah di sini, mungkin bisa bertanya langsung atau mungkin kalau Mas Latif bisa memberikan gambaran gitu ya, mungkin dari sisi pendidikan seperti apa gitu, mungkin bisa dari orang tua wali yang lama atau seperti apa bisa dibangun lagi sehingga terbentuk tadi circle yang direkomendasikan. Oke, ya aku jawab satu-satu ya. Jadi tadi aku ingat, jadi reseller itu kuncinya bukan di reseller. Reseller itu kan channel distribusi ya. Gitu. Intinya channel distribusi itu akan jalan ketika ada penjualan. Jadi dia tuh cuman kayak tempat lewat aja reseller itu. Makanya fokusnya Mas Irsyad bukan nge-push resellernya. Fokusnya Mas Irsyad itu nge-push penjualannya. Gitu loh. Ya. Jadi goal kita adalah gimana penjualannya si reseller kita itu gede. Gitu. Jadi fokus kita ke situ. Gimana kita bisa nge-push penjualan reseller kita dengan metode yang kita riset, dengan metode yang kita ajarin. Gitu. Nah, coba Mas Irsyad coba pikirin ada metode nggak yang bagus, yang maksimal gitu kan, yang terbukti efektif, atau Mas Irsyad ngeriset lagi apalagi yang harus tak lakuin, apalagi nanti diajarin ke reseller. Jadi fokusnya bukan ke reseller. Fokusnya ke pelanggan. Kenapa? Karena air itu akan ngalir ketika air itu ada jalannya gitu. Maksudnya air itu kan fitrahnya dari atas ke bawah kan. Nah, kita itu prinsipal bawah itu pelanggan. Nah, sungai-sungai ini tuh kayak cuma reseller tempat lewat aja sih gitu. Jadi fokus ke pelanggan dan ajari reseller kita gimana caranya bisa jangkau pelanggan, bisa jualan kencang. Itu tanpa kita minta, nanti mereka akan repeat. Gitu. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisnis pendidikan. Ini ada sebuah kisah menarik yang cerita antara Tesla dan Toyota. Toyota mulai terancam dengan Tesla ya. Kenapa? Karena kemarin CEO-nya Toyota ngomong kalau mobil listrik itu tidak relevan dan bahkan itu tidak berdampak bagus buat lingkungan.
Dan itu langsung dibantah oleh pakar lingkungan bahwa mobil listrik itu lebih bagus daripada hasil pembakaran dari solar, dari bensin, dari dari minyak bumi. Itu lebih bagus ketika tanpa ada itu, gitu. Nah, jadi cara-cara Toyota ini adalah cara-cara orang panik. Kayak dulu ketika Bluebird mencekal Gojek gitu kan, kayak orang-orang panik gitu loh. Padahal di tahun 2040 itu ada larangan penggunaan minyak bumi di seluruh dunia dan itu berlaku. Gitu. Jadi minyak bumi besok tahun 2040 itu ada larangannya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan diperketat. Kenapa? Karena minyak bumi dunia semakin habis. Yang kedua, pemanasan global. Gitu. Nah, jadi sebuah keniscayaan mobil listrik itu akan datang ke Indonesia dan kita akan beli mobil listrik. Apalagi di tahun 2022 Tesla itu mau meluncurkan mobil listrik dengan harga 300 juta. Bayangin, Honda bisa megap-megap tuh, Honda, Toyota yang jadi pemimpin pasar sekarang itu bisa kaget itu, mobil listrik sekian gitu. Dan Tesla itu nggak ada tombolnya, semuanya udah by suara, by gadget, dan itu tinggal kita ngomong itu dilakuin sama si mobil itu. Gitu. Jadi kalau aku seandainya Tesla ngeluarin 300 juta mobil, aku akan beli mobil listrik itu. Gitu. Bener aku beli. Kenapa? Karena satu mobil listrik itu bisa bertahan hingga 5-8 jam dan itu sangat cukup untuk untuk sebuah perjalanan gitu kan. Gitu. Mungkin kalau perjalanan jauh aku akan cari mobil yang tak sewa gitu. Misal bisa beli di rentalan nyewa mobil yang bisa untuk perjalanan panjang. Pasti akan aku beli kalau benar-benar datang mobil listrik harga 300 juta dan itu mereknya Tesla. Gitu. Kalau merek Toyota aku nggak gumun ya. Tesla bisa ngeluarin segitu itu luar biasa. Dan bahkan Tesla itu sekarang belum untung. Jadi Tesla itu untungnya dari mana? Karena jual ini semacam hak paten. Jadi Tesla itu hak patennya itu dijual. Gitu. Jadi agar mobil listrik itu umum, Tesla itu menjual hak paten dia. Jadi dia dapat untung itu bukan di penjualan mobil. Gitu. Jadi Tesla sekarang itu baru mencetakkan untung di tahun 2021. Gitu. Kemarin belum untung si Tesla. Gitu. Nah, tapi sebuah keniscayaan mobil listrik akan datang di Indonesia dan di dunia, dan di Eropa itu bahkan sudah ada larangan nggak boleh pakai minyak bumi. Gitu. Jadi sudah mau datang di Eropa, tapi di Indonesia masih menunggu lah cukup lama. Tapi pasti akan datang. Dan market di Eropa dan di Amerika itu lebih gede daripada di Asia untuk mobil listrik ya, untuk mobil mewah. Nah, itu. Yang kedua adalah sebuah keniscayaan juga, semuanya akan berbasis online. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak kita itu lahir udah ada HP. Anak kita yang baru 1 tahun, 2 tahun, dia lahir itu udah pegang HP, beda sama kita. Kita lahir itu nggak ada HP. Kita lahir itu masih senang lari-lari, masih main ini gitu. Orang lahir sudah ada HP, bayangin. Gitu loh. Orang lahir sudah ada komputer, ya dia akan jadi ahli komputer. Dan lahir sudah HP, ya dia akan menjadi ahli dalam digital. Jadi digital itu pasti sebuah keniscayaan gitu. Jadi teman-teman yang punya punya bisnis pendidikan, ya mulailah migrasi ke digital. Mulai belajar. Kita jangan jadi orang yang agresif kayak Toyota itu tadi, orang panik gitu kan, kayak Bluebird kemudian mencekal Gojek gitu kan ya. Itu tipikal orang panik. Kenapa orang panik itu? Karena dia nggak siap, dia terlalu menganggap remeh sesuatu, atau dia malas belajar. Wah, aku terlalu tua mas gitu, aku terlalu ini. Akhirnya kita nggak masuk ke situ. Akhirnya muncullah sebuah pendidikan yang menawarkan digital, kita bisa kalah saing. Gitu. Jadi jangan jadi orang yang panik, jangan jadi orang yang nggak siap gitu. Siap-siaplah dari sekarang gitu untuk mempersiapkan go digital. Itu termasuk semua pelatihanku sekarang semuanya online gitu, dan itu growth, bertumbuh gitu. Nah makanya itu sebuah keniscayaan sih. Kenapa? Karena anak kita Gen Z ini lahir itu udah ada handphone gitu. Ya, monggo mungkin kalau ada yang ingin bertanya saat
kita buka satu lagi penanya karena sudah pukul 21.25 ini. Ya. Kalau emang ada kawan-kawan yang bertanya tadi menarik ya. Jadi ya emang harus segera beradaptasi gitu ya, karena memang ya inovasi. Apalagi sekolah ataupun apapun itu gitu ya, kalau hanya bertahan ya sudah gitu ya, tinggal tunggu waktunya. Nah, monggo teman-teman yang lain silahkan kita manfaatkan waktu yang ada. Ini masih 5 menit lagi. Dari Pak Esa tadi sudah bertanya, mungkin dari silakan Pak Syafi'i mungkin tadi dari sekolah nggih. Monggo silakan. Kalau tidak ada mungkin closing statement dari Pak Strategi Setiawan sambil nanti mungkin yang bertanya, ini perlu pendalaman nih kira-kira baik dari tadi misalnya how to build circle, kemudian mungkin ke teknisnya misalnya tadi ada reseller gimana cara pengolahnya, atau mungkin di awal tadi sempat disinggung ya Instagram insya Allah nanti akan dibahas. Nah mungkin pendalaman itu kira-kira kalau tadi Mas Latif sempat bilang ada sih pelatihan dan lain sebagainya, itu mungkin sambil diinformasikan di sini Mas Latif. Ya, teman-teman sebenarnya aku pengen ada sebuah mindset sih yang ada di diri kita gitu. Ketika kita belajar sesuatu, kalau yang tak lakuin, aku harus menjadi orang yang dominan. Bukan orang yang datang di kelas kemudian duduk di belakang, enggak. Aku harus jadi orang yang dominan. Kenapa? Karena aku pengen dekat dengan yang menyampaikan materi. Aku pengen dekat dengan mentor. Kenapa? Mentor itu circleku. Kenapa? Kalau aku dekat dengan mentor, ya aku nanya apa aja gampang. Kayak yang disampaikan Mas Wafa, kalau pendalaman Instagram mau ini nanti teman-teman chat tinggal bilang Mas aku kemarin yang ikut ini gitu kan. Aku pasti nyambung. Aku akan connect ketika aku dekat dengan mentor. Nah, tapi mindsetnya sekarang agak mungkin belum terbangun gitu. Jadi aku ngomong dari tadi sampai sekarang, aku bukan masalah aku tersinggung enggak gitu. Cuman aku pengen memberikan sebuah mindset yang baru gitu. Kalau teman-teman ada kelas, jadilah orang yang dominan. Gitu. Kenapa? Karena kesannya gini, kalau teman-teman tidak menjadi orang dominan, seakan-akan teman-teman nggak butuh materi hari ini. Gitu. Jadi kayak, udahlah aku nerima, kemudian bisa dieksekusi ya enggak gitu loh. Jadi kayak nggak ada sebuah kepentingan kita untuk belajar. Gitu. Jadi jadilah orang yang dominan, dan ketika teman-teman live Zoom, biasakan untuk dibuka kameranya, biasakan nanya. Jadi orang yang interaktif, catat. Gitu. Kenapa? Karena circle mentor itu luar biasa. Nggak ada mentor yang nawarin, Mas Wafa, aku tak jadi mentormu, ya nggak ada. Adanya gini, Mas Wafa rutin tanya ke aku, Mas ini kalau Instagram gimana, diapain? Oh ini sellerku kayak gini, diapain Mas? Adanya kayak gitu. Jadi nggak ada mentor yang menawarkan diri gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ada sebuah mindset baru yang pengen aku ada di teman-teman. Ketika belajar, manfaatin untuk teman-teman menjadi yang dominan agar teman-teman punya circle mentor. Kalau teman-teman sekarang masih circle-nya sama, ya mungkin akan ketika ada sesuatu hal kemudian teman-teman bingung, ya mungkin akan lebih susah terjawabnya. Kenapa? Karena ya masalah kita sama gitu loh. Kan kita butuh orang yang mungkin satu level, yang sudah pernah merasain masalah yang kita hadapi gitu. Jadi kalau aku, yuk kita punya mindset baru deh, hidupin kamera gitu, bukan masalah akunya tapi masalah teman-temannya gitu loh. Gitu. Kalau teman-teman butuh untuk dekat, ya dekat gitu, hidupin kamera gitu. Kenapa ya? Teman-teman butuh dekat, kayak aku kenal Mas Irsyad tadi, Mas Irsyad ini mukanya kayak gini, nanti ngechat aku di WhatsApp tak balas gitu kan ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi yuk teman-teman sekarang kalau belajar, hidupin kamera biar kita dekat. Itu penting banget loh. Aku kenal sama Coach Fahmi, sama Coach Armala, Mas Aris, itu bukan karena aku tolong diangkat jadi murid-murid, enggak gitu. Aku rutin nanya, hampir setiap hari aku nanya loh. Gitu. Karena aku eksekusinya brutal, tiap hari Mas ini digimana gitu. Jadi setiap hari aku nanya. Gitu ya.
Nah, terus tadi terakhir kalau mau belajar, aku punya grup dan ini grupnya cukup rame. Teman-teman masuk aja, monggo nanti kalau dirasa kontennya bermanfaat, boleh teman-teman standby di grup. Kalau misal kontennya ini kok spamming mas, gitu. Misal wah aku nggak butuh ini ya, teman-teman keluar aja nggak apa-apa. Jadi monggo dimanfaatin. Tak cariin linknya bentar. Ini tadi HP ku tak matiin sinyalnya. Oke, ya, gitu. Jadi monggo teman-teman boleh masuk di grup. Nah, gitulah kan enak kan ya. Kalau kita ngobrol saling kenal, aku kenal Mas Darmawan ini mukanya ini nih. Nanti tiba-tiba ngechat aku kenal, oh ya Mas gitu. Gitu. Jadi gini teman-teman kalau mau masuk ke circle, aku bicara aja circle ke praktisi, ke mentor, ke orang yang pinter bisnis. Cara masuknya gampang, ikutin seminarnya, kemudian ngaku pesertanya, pasti dibales. Gitu loh. Jadi, Mas aku pernah ikut seminarnya Mas Didi gitu. Oh yang kemarin, oh ya, tanya, pasti dibales, yakin aku. Nah masalahnya gini, Mas Didi nggak kenal teman-teman. Mas Belian nggak kenal teman-teman. Nah makanya kalau kenal itu akan, oh ini ya Mas kemarin ya Mas Ibnu ya, ini Mas Jajang ya, nanti akan jauh lebih mudah. Gitu. Thank you teman-teman sudah nyalain kamera, monggo bisa gabung. Dan terima kasih Mas Bapak atas perhatiannya ya, barakallah. Semoga bermanfaat, semoga bisa disambung silaturahmi, silahuahnya. Dan tadi closing statement saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat jazakallahu khairan Latif Setiawan yang sudah memberikan insight luar biasa gitu ya. Tidak hanya tentang Instagram tapi juga mindset kita berbisnis gitu ya. Jadi mulai dari sekarang PR kita pertama kita tulis lagi, kita list lagi circle kita siapa atau orang terdekat kita siapa. Kita optimalkan untuk satu tentu membangun jaringan, yang kedua harapannya bisa mengoptimalkan di bisnis kita juga. Tapi tadi poinnya adalah membangun kebaikan gitu ya. Kata kuncinya itu, karena kalau kita sudah membangun kebaikan maka orang akan melihat reputasi kita juga baik. Nah, yang kedua dari kawan-kawan juga sudah insya Allah ini luar biasa gitu ya, ada diberikan akses ke grup beliau. Nah ini monggo dimanfaatkan gitu ya kawan-kawan sekalian sambil belajar di dalamnya. Karena sifatnya kalau tadi disebutkan nggak cukup 2-3 hari belajar Instagram gitu ya. Nah, mungkin nanti kawan-kawan masuk di grup beliau sambil belajar di sana, saya yakin powerful banget. Saya aja masuk ke grup beliau itu ada 2 atau 3 gitu ya dengan list yang berbeda-beda. Jadi banyak belajar dari sana, insya Allah nanti worth it kemudian kita jalankan di bisnis kita, baik bisnis passion tadi di awal punya Pak Irsyad gitu ya, kemudian ada bisnis pendidikan, Pak Ahmad Syafi'i dan lain sebagainya, dan kawan-kawan di properti, saya yakin banyak insight yang kemudian kawan-kawan dapatkan dari grup tersebut. Nah, karena berhubung waktu kita sudah pukul 21.33 sesuai dengan jadwal, insya Allah kita akhiri di 21.33 ini. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf jika ada salah-salah kata selaku moderator untuk acara pada malam hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dari hari pertama kemarin gitu ya. Tadi sudah ada yang mulai nge-list dan hari ini juga harus di-list lagi. Harapannya tentu kawan-kawan setelah selesai kegiatan ini tidak langsung hilang, tapi justru banyak hal-hal yang bisa kawan-kawan dapatkan dan praktekkan langsung di bisnis masing-masing. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Besok jangan lupa mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan gitu ya, sehingga besok paripurna kita selesai untuk di sesi ketiga. Dan jangan lupa tadi ya open video ketika acara ini, membangun interaksi juga. Dan terakhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Latif Setiawan dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung, Pak Ibnu Malik dari Batu, Pak Ahmad Syafi'i, Pak Darmawan, Pak Jajang, Pak Nur Syahid, Pak Irsad, Pak Ma'ruf, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama 2 hari ini dan 3 hari ke depan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri bersama pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah untuk rekaman nanti kita akan share di setelah selesai kegiatan ini selesai selama 3 hari nanti. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.